Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bilangan real, estimasi, dan logika. Nah, bahasan kali ini adalah bahasan yang paling mendasar sebelum kita terangkan pembahasan kalkulus, yaitu ini kita masuk ke bab yang pertama tentang pendahuluan kalkulus di subbab yang pertama. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sistem bilangan ya teman-teman. Bilangan real adalah gabungan antara himpunan bilangan rasional dengan bilangan irasional, dengan perluasan dari bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan rasional, dan bilangan irasional. Nah, jadi di sini ada sistem pengelompokan bilangan-bilangan. Nah, mulai dari yang umum terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini ada yang namanya bilangan kompleks ya teman-teman. Bilangan kompleks bisa dinyatakan dengan A plus BI, di mana A dan B itu bilangan real dan I itu adalah bilangan imajiner atau akar negatif 1. Kemudian bilangan kompleks terbagi menjadi dua jenis, yaitu bilangan real atau yang disebut dengan bilangan yang nyata dan bilangan imajiner, bisa juga disebut dengan bilangan yang khayal. Contoh dari bilangan real ada -1, 2, 0, dan 0,75. Nah, kemudian kita kelompokkan lagi untuk bilangan real. Dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama ada bilangan irasional. Yang kedua ada bilangan rasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam pecahan biasa. Contoh dari bilangan irasional yaitu akar 2, akar 3, dan pi. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa, campuran, atau desimal, seperti bilangan bulat positif, negatif, dan bilangan 0. Contoh dari bilangan rasional adalah 1/2, negatif 2 akar 3, dan 0,5. Selanjutnya, bilangan rasional terbagi menjadi dua macam, yaitu ada bilangan pecahan dan bilangan bulat. Selanjutnya, bilangan bulat terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, ada bilangan negatif, dengan contoh -2, -3, -1, dan seterusnya. Yang kedua, ada bilangan cacah. Bilangan cacah contohnya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan bilangan cacah terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada bilangan asli. Bilangan asli contohnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang kedua ada bilangan 0. Bilangan 0 contohnya angka 0. Bilangan 0 merupakan bilangan yang tidak memiliki nilai apapun, atau bisa juga disebut sebagai bilangan kosong. Selanjutnya, bilangan asli. Bilangan asli dikelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama, ada bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Dan yang kedua ada bilangan ganjil dengan contoh 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Yang ketiga ada bilangan genap dengan contoh 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Yang keempat ada bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan asli yang lebih dari 1 dan bukan bilangan prima. Contoh dari bilangan komposit yaitu 4, 6,
8, dan seterusnya. Di sini ada urutan bilangan real. Di sini kita bisa gambarkan dalam garis bilangan. Garis bilangan di mana tengah-tengahnya itu 0. Tengah-tengah 0 membagi 2 garis bilangan itu membagi 2 antara bilangan real negatif dan bilangan real positif. Selanjutnya ada sifat-sifat bilangan real. Yang pertama ada trikotomi. Trikotomi adalah misalkan X dan Y suatu bilangan real, anggota bilangan real. Nah, ini pasti memenuhi tepat salah satu, yaitu apa? Yaitu X bisa lebih kecil dari Y atau X lebih besar dari Y atau X sama dengan Y. Yang kedua, ada sifat ketransitifan. Jika X lebih kecil dari Y dan Y lebih kecil dari Z, maka pastilah X lebih kecil dari Z. Di sini kita gambarkan dalam bentuk garis bilangan. Dan yang ketiga ada sifat penambahan. Misalkan X lebih kecil dari Y, maka kita bisa melihat bahwa X plus Z itu akan lebih kecil dari Y plus Z. Sifat penambahan ini sama saja dengan sifat pengurangan ya teman-teman. Dan yang keempat ada sifat perkalian. Andaikan X lebih kecil dari Y, kita di sini punya dua kondisi, yaitu kondisi yang pertama, ketika Z-nya positif, maka X kali Z itu hasilnya tetap lebih kecil dari Y kali Z, tidak mengubah tanda. Dan kondisi yang kedua, jika Z-nya negatif, X kali Z, maka tandanya berubah menjadi lebih besar Y kali Z. Selanjutnya, kita lanjut ke estimasi. Estimasi adalah hampiran atau pendekatan. Nah, misalkan akar 24. Nah, yang mendekati kan 5 ya teman-teman. Karena apa? Karena akar 25 itu 5. Otomatis akar 24 itu estimasinya 5. Dan contoh yang kedua, akar 101. Estimasinya 10. Kemudian Pi sama dengan 3,14. Nah, itu sebetulnya bukan Pi, tapi nilai pendekatan. Yang betul adalah estimasinya 3,14. Padahal nilai Pi yang sesungguhnya itu adalah bilangan irasional. 3,14, 15, dan seterusnya. Selanjutnya, logika. Jika P maka Q ini tidak sama dengan jika Q maka P. Loh, kok bisa? Kita analogikan jika P-nya Bandung dan Q-nya Indonesia. Jika Bandung pasti Indonesia, maka betul. Tetapi tidak berlaku pada sebaliknya. Jika Indonesia, maka Bandung. Padahal Indonesia itu banyak, ada Surabaya, di Pulau Sumatera, Jakarta, dan lain-lain. Jadi tidak pasti di Bandung, maka salah. Nah, yang betul adalah ekvivalennya jika P maka Q. Jika negasi Q, maka negasi P. Jika Bandung, maka Indonesia. Jika bukan di Indonesia, ya jelas di luar negeri atau bukan di Bandung. Cukup yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.